Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Boleh tahu ini kita memperingati yang keberapa ya? Ada yang tahu nggak? 2000 tahun? Dari pertama, bukan di gereja ini. 2000 tahun? 2040? Saya juga nggak tahu jawabannya. Yang penting kita rayakan untuk Tuhan kita. Amin, saudara. Saya tahu di antara kita pasti ada yang capek, baru pulang kerja, baru pulang dari sekolah, atau macam-macam ya. Tapi satu yang harus kita ingat, Tuhan kita tidak pernah lelah untuk kita. Dia mengingatkan kita sepanjang waktu dengan Holy Spirit. Dia juga tidak lelah-lelah mendengar doa-doa kita. Jadi hari ini saya ajak semua, mari kita memuji Tuhan dengan attitude yang benar. Kita mau dengan semangat, dengan hati yang tulus. Mari kita bernyanyi. Yesus, kami puja. Mari saudara-saudara kita bernyanyi. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Mari kita sembah Dia. Kami sembah sebagai Raja. Dia ada di sini, berdiri di tengah-tengah kita. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari saudara sembah Dia, sembah Raja kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya minta semua berdiri, mari berdoa, mari menyanyi. Sembah, sembah dan puji penuhi sembah Dia, tahta-Mu. Allah yang berkuasa, Sembah dan yang tidak puji lelah-lelahnya penuhi tahta-Mu. mengasihi kita. Dia Allah, Raja kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jesus, we enthrone you. Mari kita bernyanyi. Jesus, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship in your throne, as we worship and Him, as we worship in your throne, let's worship and Him. as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your As we place. worship, And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and
Penyanyi akapela saja. And as we worship in Mari satukan suara your kita. throne. Worship our God. And as we worship in your throne. Biar Holy Spirit bekerja di setiap hati kita. Mari kita bernyanyi. Your throne, come Lord Jesus and take your Mari menyanyi as we worship. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus, Come Lord Jesus and take your place. come Lord Jesus, Come Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, we thank you, praise your name. You ascended to heaven to prepare a place for us. You are alive forever and ever, and we will keep worshiping you, witnessing for you, and live for you until we meet you face to face. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau naik ke sorga buat kami, menyediakan tempat buat kami. Dan Kau hidup selama-lamanya ya Tuhan, kami akan terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tahu secara Roh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan terus melayani-Mu, memenangkan jiwa, sampai bertemu dengan Kau muka dengan muka. Curahkan berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menyertai setiap kami. Let the peace and the everlasting of the Father, the joy of salvation of our Lord Jesus, and the power, the comfort, the teaching of the Holy Spirit be with you all. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia, Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Bukan saja mati dan bangkit buat kami, tapi naik ke sorga juga buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu. Kau menyediakan tempat bagi kami yang sungguh-sungguh beriman dan setia kepadamu. Kau mengutus Roh Kudus diam di dalam kami, menyertai kami selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Sehingga kami punya akses secara pribadi, secara bersama-sama gereja Tuhan, sampai kehadirat Allah Bapa, menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang sudah hadir ya Tuhan. Dengan pergumulan masing-masing Tuhan tahu. Biarlah hari kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi hari yang istimewa. Perayaan yang istimewa yang sudah dirayakan lebih dari 2024 tahun yang lalu ya Tuhan. Kami bersyukur fakta sejarah membuktikan Kau satu-satunya juru selamat kami dan pengantara kepada Bapa. Curahkan berkat dan mujizat-Mu ya Tuhan kepada setiap pribadi. Secara khusus kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Ibu Nina Panginda yang barusan diperiksa kesehatannya, spinalnya, persiapan untuk operasi bladder. Dan Tuhan, kami mohon kalau boleh spinalnya Tuhan sembuhkan, dia tidak harus menjalani operasi lagi, kasihani dia.
Kami berdoa di sini Roh Kudus-Mu bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Berdoa untuk Pak Hari juga persiapan. Akhir bulan akan operasi, Tuhan juga kasihani dia. Pulihkan dia secara sempurna. Mujizat yang sudah Tuhan mulai, Tuhan genapkan atas dirinya. Juga untuk Lilia, Tuhan sembuhkan dia dengan mujizat-Mu. Dan semua yang lain yang menunggu mujizat Tuhan satu persatu. Yang tidak bisa kami sebut, Tuhan Engkau hadir. Kami secara khusus menyerahkan semua senior kami Tuhan. Om Paul Wardana yang juga lemah tubuhnya Tuhan jamah sembuhkan dia. Berkati semua senior yang lain di tengah-tengah kesendirian mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjadi sahabat terbaik menyertai, melindungi, memelihara. Curahkan sukacita, curahkan berkat dan anugerah baru. Dan semua yang diam-diam berdoa saat ini ya Tuhan. Baik di sini maupun yang mengikuti online, yang berdoa secara diam-diam, Tuhan Engkau hadir, Engkau tahu, Engkau hidup, Engkau peduli, Engkau rindu menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Curahkan mujizat-Mu di tengah-tengah manusia bilang mustahil bagimu, tiada yang mustahil. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Di tempat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus curahkanlah, curahkanlah kuasa. Ya Tuhan Yesus, Kau mendengarkan doa setiap pribadi. Di tengah-tengah memuji Tuhan, anak-anak-Mu menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Oh, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan. Kau tidak berubah, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga, kami berdoa dan minta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau ngajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sedikit relax ya. Jangan terlalu relax ya, cuma sedikit aja. Yaitu kita memuji Tuhan dengan bergerak sedikit, kakinya boleh begini-begini, ya tangannya boleh begini-begini ya. Oke, mari kita menyanyi, nyanyi bagi Dia. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab
dalam hatimu. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, Puji dia, haleluya. ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ready? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai. di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, saudara-saudara. Amin. Biar sukacita surga memenuhi setiap hati kita. Amin, saudara. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian. Silakan duduk dulu. Dengan yang pertama untuk Randy, Honggo, and Rocky dan Joy setelah itu. Saya persilakan. Saint and angel, they bow before your throne. All the elder cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elder cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. The road of life not as easy, simple as I thought. Sometimes tears, sometimes joy for loving on my ways. Through the valley and the winding roads, I have seen my soul. Without you, Lord, the lights will fade away. Never had to promise, always blue clear sky. Never gave me reason to ask you why. But surely you will guide me in every step I take. You'll give me strength and help me for my sake. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright.
Jesus, you're the Savior of my life. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu, selalu, selalu. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me, always and forever. And I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. Jesus, you're the Savior of my life. Jesus, you're the Savior of my life. Dan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi sebuah lagu yaitu Juru Selamat Dunia. Lagu ini sebenarnya adalah lagu Natal ya. Tapi saya pilih lagu ini karena rancangan Tuhan untuk keselamatan kita bermula sebelum adanya Natal ya, dari penciptaan. Natal, kemudian karya Tuhan di bumi selama 33 tahun. Serta dia naik ke kayu salib untuk kita. Setelah itu Tuhan bangkit dalam 3 hari. Dan hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan di surga. Semuanya untuk kita. Semuanya demi kita. Kita bisa selamat. Dan berapa hari lagi kita akan memperingati Tuhan Yesus memberi kita Holy Spirit, Roh Kudus yang menemani kita. Saudara-saudara, saya percaya begitu banyak yang terjadi di dunia ini, baik, buruk, dan benar. Tetapi pada saat kita dalam titik putus asa, melihat begitu banyak yang tidak benar menurut Tuhan, saya selalu diingatkan, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan kita yang berkuasa. Dia masih bekerja di dalam kita. Mari kita menyanyi. Juru Selamat Dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, genap dunia sebagai jawaban. Yesus, Juru Selamat kita. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Mari saudara-saudara saya anggap berdiri semua. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Dia Yesus, Kristus penyelamatmu dan penyelamatku. Dia firman Dia bawa yang pengharapan jadi di dunia ini. manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang menyelamatkan kami manusia berdosa. Engkau bangkit buat kami menjamin kehidupan yang kekal. Dan Kau naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami semua. Kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Kami rindu ya Tuhan semasi di bumi ini. Kami terus bertahan menghadapi segala tantangan, cobaan, godaan. Kami terus setia menyembah-Mu, memuji-Mu, berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itulah tujuan satu-satunya kami diselamatkan Tuhan. Membawa kemuliaan bagi Bapa di sorga dan membawa berkat bagi banyak orang lain. Sekarang kami ingin belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini Tuhan. Pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Siapkan hati, pikiran kami seperti tanah yang subur. Agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga buat kami. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Happy Ascension Day. Selamat hari kenaikan. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membawa penghiburan besar, membawa kekuatan sorgawi, membawa semangat baru untuk menghadapi segala tantangan, cobaan, godaan, ujian yang ada di muka bumi ini ketika Tuhan masih mengizinkan kita bernafas dan bergerak di bumi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema khotbah yaitu berkat-berkat kenaikan Tuhan Yesus. Berkat-berkat kenaikan Tuhan Yesus. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya mengunjungi kota Vancouver di Kanada. Di situ saya bertemu dengan seorang bapak dan kita ngobrol-ngobrol. Saya selalu kalau ketemu kenalan orang baru selalu saya cari kesempatan boleh bercerita tentang Yesus.
Jadi waktu saya cerita Yesus, dia bilang saya sudah pernah dengar. Saya pernah dengar tentang Yesus. Tapi ketika bertanya apakah dia terima Tuhan Yesus, dia bilang dia menolak. Lalu saya mencoba menjelaskan soal kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun hingga hari ini. Kenyataan, fakta sejarah. Ya. Lalu saya jelaskan bahwa hanya Kristus yang bangkit dan naik ke sorga itulah juru selamat yang benar. Lalu saya mencoba tanya lagi, kenapa kamu tidak mau percaya? Lalu dia bilang, karena di dunia ini masih banyak penderitaan dan kesusahan. Kalau benar Tuhan mengasihi manusia, kenapa ada banyak kesusahan dan penderitaan? Yang seringkali kita tidak mengerti. Saya juga tidak mencoba tanya penderitaan berat apa yang dia alami. Sebab waktu itu kelihatannya dia oke-oke saja dan kita makan bersama. Saya mengatakan memang adalah sebuah kenyataan hidup. Bahwa di dunia ini ada banyak penderitaan dan kesusahan bahkan yang sering kita tidak mengerti. Bahkan kalau kita melihat tragedi-tragedi yang ada di bumi ini, seringkali mereka yang nampaknya tidak bersalah, justru menderita paling berat. Betul, saudara alami nggak? Ya, coba lihat kemarin itu ya, perang antara Israel dan Hamas yang belum selesai, sudah lebih 7 bulan. Ya, sejak dari Oktober 7 Hamas menyerang Israel, ratusan, 1.200 yang mati. Dan kemudian mulailah perang. Sampai hari ini belum selesai, saudara. Sebab Hamas sembunyinya pindah-pindah, padahal sudah puluhan ribu orang Palestina yang jadi korban karena perang itu. Ya, ribuan orang Israel juga jadi korban. Tentaranya kemarin ada 4 yang mati. Ya, rupanya Hamas masih bersembunyi di kota Rafah, itu yang saya baca kemarin. Dan Israel memutuskan menyerang kota Rafah walaupun tidak dikirim senjata dari Amerika. Dia tidak peduli, dia harus habiskan Hamas supaya tidak mengulangi serangan yang mendadak yang telah mematikan ribuan orang. Sebelumnya Israel memerintahkan ribuan orang ngungsi, 85.000 kemarin saya baca, 85.000 orang terpaksa harus meninggalkan rumahnya, mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh pihak Israel. Banyak anak-anak, banyak wanita, banyak orang tua yang tidak bersalah. Hanya korban perang, mereka menderita sangat-sangat susah. Kalau saudara membaca berita misalnya contoh lain, banjir besar di Brasil Selatan. Ya kira-kira akhir April 10 hari yang lalu lah lebih kurang. Laporan 2 hari yang lalu saudara telah memakan korban mati 107 orang. Ya ini terus bertambah karena banyaknya belum kecari. 374 luka berat. Hampir 1,5 juta manusia yang kena dampak dan ribuan yang homeless. Ini fakta. Ini kenyataan hidup. Di bumi ada penderitaan, ada kesusahan dan banyak kita tidak mengerti. Orang yang tidak bersalah, orang yang nampaknya tidak jahat jadi korban. Di Amerika saudara, korban penembakan itu, kasus penembakan 1 tahun lebih 600 kasus. Banyak sekali orang biasa yang jadi korban. Kita tidak mengerti. Di mana-mana di bumi ini ada kecelakaan, ada sakit penyakit, ada bencana alam, ya. Ada hal-hal yang kita tidak sangka-sangka bisa terjadi mendadak. Ini semua adalah kenyataan hidup. Waktu saya sharing kepada teman yang di Vancouver itu saya mengatakan penderitaan adalah kenyataan. Kesusahan adalah kenyataan. Kita belum ada jawaban, tapi ingat di pihak lain juga kenyataan sejarah. Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ini pun kenyataan, dua-dua fakta sejarah. You have to choose, kamu harus pilih. Kamu mau pilih menolak yang baik, gara-gara ada yang jahat, atau kamu memilih yang baik walaupun ada yang jahat. Cuma itu saja. Sebagai orang yang diberikan pikiran sehat, mari berpikir pilih mana. Di tengah-tengah dua fakta historis, dua-dua kenyataan hidup ini. Ada yang baik, ada yang jahat. Kamu pilih yang mana? Tuhan memberikan kita pikiran
untuk mencerna itu. Sebenarnya adanya penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini bukan Tuhan gak sayang. Bukan Tuhan gak cinta. Tapi kita harus mengerti bahwa satu-satunya penyebab dari penderitaan dan kesusahan adalah dosa. Dosa manusia yang melawan Tuhan, akibatnya adalah penderitaan kesusahan, bahkan membawa kepada kematian. Iblis tidak putus-putusnya akan mencobai, menggoda, menarik manusia sebanyak mungkin untuk melawan Tuhan bersama-sama dengan dia nanti dihukum di neraka yang kekal selama-lamanya. Tuhan tidak jahat ketika dia ciptakan neraka, bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi manusia yang memilih mengikuti iblis akan bersama-sama dihukum di neraka yang kekal. Namun, saya menantang dia, mari kita lihat fakta ini. Yesus pernah datang di bumi ini. Yesus pernah mati di atas kayu salib. Yesus pernah bangkit kembali pada hari ketiga. Yesus pernah naik ke sorga. Dan sampai hari ini, berita kenaikan Tuhan Yesus masih relevan. Masih berlaku bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga telah membawa berkat-berkat yang supranatural. Artinya melampaui pikiran kita. Melampaui perasaan kita. Melampaui kenyataan hidup di muka bumi ini. Amin. Sudah yakin ada berkat-berkat kenaikan Yesus ke sorga? Berkat apa? Yang pertama, berkat yang pertama, Kristus menyediakan tempat yang kekal di sorga. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Ya, sangat menghibur, sangat menguatkan. Sebelum dia naik ke sorga, sebelum naik ke atas kayu salib, bahkan dia menghibur murid-murid. Ya, yang tentu kecewa, yang tentu sedih, yang tentu menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan. Di abad pertama itu, Yesus mengatakan, jangan gelisah, jangan takut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau kamu tinggal di bumi ini, bumi yang sementara, rumah yang sementara, ada kesusahan, ada kegelisahan, ya, ada penderitaan. Jangan kamu sedih, itu semua sementara. Rumah di bumi ini sementara saja, amin. Jangan cari rumah yang kekal di sini. Ingat, kamu bisa beli berapa rumah pun itu sementara, nggak ada hak milik. Walaupun di Indonesia ada hak milik, kalau beli rumah ada hak milik ya. Nggak tahu di Amerika ada hak milik nggak? Atau hak pinjem. Mau nggak saudara kalau beli rumah dibilang hak pinjem ya? Pinjemnya sampai kapan? Pinjemnya sampai kamu mati. Nggak ada hak milik. Rumah di bumi hanya sementara. Bisa terbakar, ya, bisa kena banjir, bisa disita bank, ya. Dan waktu kamu pulang, waktu kamu mati, nggak bisa diambil. Tapi rumah di sorga itu kekal. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjamin, menggaransi. Aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu. Jadi sorga bukan ilusi. Sorga bukan dongeng, sorga bukan di telapak kaki ibu. Ya kan kata pepatah, sorga ada di telapak kaki mama. Begitu dilihat telapak kaki mamanya, kotoran ayam. Sorga bukan hayalan, sorga bukan utopia. Tapi sorga kata Yesus adalah tempat, bukan perasaan. Kata orang perasaan, sorga itu perasaan. Ya, kalau kamu merasa tenang, merasa damai, itulah sorga. Ya. Sorga itu hanya sebuah keadaan, situasi. Kalau nggak ada perang, nggak ada ribut-ribut, ya semua damai, semua manis-manis, senyum-senyum sama kamu, itu sorga. No, sorga adalah tempat. Rumah Bapa di sorga. Nggak percaya rumah Bapa? Tanya anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu lebih pinter. Bener sorga ada? Bener, ibu guru saya yang bilang. Di mana sorga? Lihat tuh. Kalau malam-malam kamu lihat banyak bintang kan? Nah itu lampunya. Jadi waktu kamu lihat bintang di langit yang tidak pakai kabel, tidak pakai listrik, tidak pakai solar karena malam hari bisa berkelap-kelip,
Itu lampunya sorga. Hebat ya imajinasi anak-anak ya. Padahal bukan itu, jauh melampaui itu. Sebab Alkitab berkata, sorga melampaui langit pertama, melampaui langit kedua, bahkan sampai ke langit yang ketiga. Rumah Bapa yang di sorga. Lalu teman saya itu bilang, kalau begitu Yesus sungguh mengasihi, kenapa dia gak datang sekarang membereskan semua? Turun dari sorga, membereskan untuk kita semua penderitaan dan kesusahan itu. Saya bilang itu kan maunya kamu. Tapi kalau kamu baca terus ayat ketiga, Yesus mengatakan apa? Waktunya belum tiba. Kalau waktunya tiba, Yesus katakan, aku akan datang menjemput kamu ke tempat aku berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bagus ya? Jadi artinya apa? Sabar. Kalau kamu gak sabar ya apa? Kamu mau pulang duluan. Ini ironiknya manusia. Begitu mau masuk surga? Mau. Sekarang. Jangan dulu Pak. Ironik ya, mau tapi jangan dulu, masih pengen lama-lama di sini. Artinya apa? Kamu masih pengen lama-lama menderita, masih pengen lama-lama menghadapi kenyataan itu tadi. Yang susah, yang menderita, yang ada bencana dan lain-lain. Aneh ya. Yesus bilang tunggu, untuk sementara ini kata Yesus, aku ingin kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa di sorga, itu dulu yang penting. Kalau kamu belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa, jangan cepat-cepat mati, jangan cepat-cepat mau masuk surga. Kamu belum qualified, belum punya tempat tinggal. Tapi ketika kau percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diberikan tempat. Rumah Bapa di sorga. Sebab itu Yesus bilang percaya dan jangan gelisah dan jangan takut. Kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus sekali lagi menjamin, menggaransi pasti kamu punya tempat tinggal di rumah Bapa di sorga. Di dunia mungkin kamu gak punya rumah, mungkin kamu gak bisa beli rumah, mungkin kamu masih menebeng sini dan sana, menumpang. Tapi ingat, di sorga gak ada in the cost, gak ada. Gak ada menumpang, gak ada sewa-sewa, gak. Tuhan kasih rumah Bapa di sorga. Siapa yang udah punya rumah, ayo angkat tangan. Siapa yang gak yakin? Siapa yang gak bawa tangan? Saya lanjutkan dengan teman saya yang kenalan tuh, Mr. C di Vancouver. Akhirnya saya tanya dia, ya, apakah kamu mau percaya? Itu dulu yang Tuhan bilang. Lalu dia bilang, saya pikir-pikir lagi ya. Gak gampang ya, bawa satu jiwa gak gampang. Saya bilang, boleh you pikir-pikir, tapi ingat, kamu tidak tahu hari besok. Kamu tidak tahu hari besok. Sebagai teman saya katakan, firman Tuhan katakan keselamatan adalah hari ini. Hari ini adalah hari keselamatanmu, hari besok kamu tidak tahu. Sebagai teman saya rindu berdoa untukmu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh menerima Kristus dan percaya. Puji Tuhan. Sehingga cerita hari itu dia percaya. Dia terima Tuhan dan saya doakan dia. Puji Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara bagaimana. Tapi ingat saudaraku, hidup itu pendek. Kamu tidak tahu hari besok. Kalau hari ini kamu duduk di sini, kamu tidak yakin keselamatanmu. Kamu tidak pasti tahu bahwa kalau besok kamu mati, pasti masuk surga. Hari ini dengan hati saya yang paling dalam mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu. Banjir kemarin Brasil yang tadi selatan yang saya baca 2 hari lalu. Yang 107 orang meninggal itu laporan terakhir. Ya, mungkin 2 hari kemudian udah tambah lagi. Saya yakin 100% dari 107 nama yang meninggal itu, tidak ada satupun yang tahu hari itu hari terakhir hidup mereka. Gak ada yang tahu. Mereka mungkin pergi bekerja, mereka mungkin di rumah, mereka mungkin melakukan sesuatu, tapi hari itu adalah hari terakhir di bumi ini. Sudah tahu kapan harimu terakhir di bumi ini? Gak ada yang tahu. Hidup itu singkat. Gak bisa ditebak.
Gak bisa diprediksi. Itu sebabnya hari ini adalah hari keselamatanmu. Terimalah Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai juru selamatmu, jangan tunda. Ini sangat-sangat penting. Berapa hari lalu kunjungi satu teman, udah ke gereja dan saya tanya dia, kamu yakin gak kalau besok mati pasti masuk surga? Yakin gak 100% masuk surga? Dan dia gak yakin. Dan puji Tuhan hari itu saya bacakan firman. Dan dia mengulangi kalimat demi kalimat. Saya doakan dia. Firman Tuhan mengatakan dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Kamu diselamatkan dan dibenarkan. Amin. Nah sekarang saya tanya di sini, saudara yakin gak 100%? 100% tanpa keraguan, kalau besok kamu harus mati, apakah kamu yakin 100% pasti masuk surga? Kalau tidak yakin, terima Kristus. Dengan mulut mengaku dan hati percaya Tuhan Yesus, aku mau diselamatkan. Maka engkau pasti diselamatkan. Ditulis namamu dalam kitab kehidupan. Tapi kalau engkau sudah percaya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat. Ya. Setialah kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Amin. Yang kedua, berkat kedua. Roh Kudus diutus menyertai orang percaya. Mari kita membaca Yohanes 16 ayat 7. Berkat kedua, Yohanes 16 ayat 7, Roh Kudus diutus menyertai orang percaya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dia bilang lebih baik aku pergi ke rumah Bapa di sorga. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, bahasa aslinya parakletos. Parakletos, para artinya bersama-sama. Kletos itu artinya menemani kamu bersama-sama, berjalan bersama-sama, menemani kamu bersama-sama. Roh Kudus, dia tidak akan datang. Jadi Yesus memang setelah selesaikan keselamatan bagi kita, dia harus kembali ke rumah Bapa. Maka Roh Kudus diutus, dia penghibur yang berjalan bersama-sama kita. Yang menemani kita orang-orang percaya. Kata Yesus, tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Nah ini berbeda dengan perjanjian lama. Sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum Roh Kudus diutus, turun di hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Perjanjian lama, Roh Kudus bisa datang dan pergi, come and go, sesukanya. Ya, hinggap di seseorang, kemudian pergi dari seseorang. Masih ingat waktu Daud berzina dan berdosa? Dia takut sekali, dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Setelah dia berzina, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut kalau Roh Kudus yang Tuhan kasih ke dia itu diambil kembali, tidak menyertai dia. Kalau tidak ada Roh Kudus menyertai, sangat-sangat bahaya. Tapi perjanjian baru beda. Setelah Yesus naik ke sorga berbeda. Dia utus Roh Kudus datang turun di hari ke-50. Tadi kita baca di ayat pembimbing kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan diberi kuasa. Dinamis, dunamos itu bahasa aslinya. Dinamit seperti bom yang kecil, dinamit. Tapi punya kuasa yang sangat besar. Dampak yang sangat besar. Kamu akan menjadi saksiku. Berbuah bagi kerajaan Tuhan, memenangkan jiwa, menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Saudara, Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 natur. Roh Kudus pribadi, yang ketiga diutus tinggal di dalam kita orang percaya selama-lamanya. Walaupun kamu masih terjatuh dalam dosa. Walaupun kamu masih lemah, walaupun kamu masih malas, walaupun kadang-kadang berbeban, walaupun ada tantangan kesulitan, Roh Kudus tidak pergi. Kalau kamu jatuh dalam dosa dan kamu tidak bertobat, ceritanya kemarin saya tanya orang itu. Kenapa kamu gak yakin kamu diselamatkan?
Kamu ngaku orang Kristen, udah percaya Tuhan Yesus. Ya kan? Dia bilang, aduh Pak, saya kadang di dunia ini masih sering jatuh dalam dosa. Sering melakukan banyak kesalahan. Saya bilang, kamu jatuh dalam dosa, terjatuh, atau kamu hidup dalam dosa? Beda nggak? Beda nggak? Orang Kristen bisa terjatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Orang yang tidak percaya hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa sedang menuju ke neraka. Jadi saya kasih contoh 2 kereta api. Satu kereta api menuju ke neraka. Ini orang yang belum percaya atau pura-pura percaya. Atau percaya di mulut tapi hidup dalam dosa. Menikmati dosa. Ya. Tapi yang di kereta yang satu adalah orang yang percaya, beriman. Kereta apinya menuju ke sorga. Ya. Menuju ke sorga. Tapi orang yang di dalam bisa terjatuh. Saudara yang mana? Kadang-kadang orang berpikir, aduh saya masih bisa berdosa. Kamu menikmati dosa, apa kamu terjatuh? Lalu saya tanya dia, waktu kamu mengatakan kamu berdosa dan bersalah, kamu nyesel gak? Kamu menyesali gak dan langsung bertobat gak? Atau kamu menikmati dosa itu? Ini bedanya, hidup dalam dosa atau terjatuh dalam dosa. Jadi jangan berpikir, aduh kalau saya masih ada salah pasti nanti gak selamat, gak masuk surga. Itu namanya teologi perbuatan baik. Mana lebih bagus? Kamu ke kereta api yang menuju ke surga, tapi karena kamu gak hati-hati, kamu terjatuh, tapi bangun lagi, tapi di kereta api yang menuju surga. Atau kamu di kereta api yang menuju neraka, kamu baik-baik di kereta api itu. Gak nakal, gak goyang, berbuat baik, nolong orang. Tapi sedang menuju mana? Perbuatan baikmu tanpa Kristus menuju neraka, saudaraku. Kamu ada di kereta api mana? Barang siapa yang menerima Kristus, dia ada di kereta api yang menuju ke surga. Terjatuh, bangkit kembali. Roh Kudus mengingatkan kamu, menegur kamu, mengingatkan kamu, minta sensitif untuk segera kembali kepada firman Tuhan. Segera bertobat, itu penting sekali. Dia gak pergi, tapi dia sedih. Makanya Alkitab mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-terusan mendukakan Roh Kudus, lama-lama apa? Kebal, kamu gak dengar lagi bimbingannya. Kamu gak sensitif lagi suaranya. Itu namanya apa? Kamu memadamkan suara Roh Kudus. Hati-hati. Permisi tanya, selama ini berapa sensitif engkau terhadap Roh Kudus? Roh Kudus yang diberikan kepadamu sebagai penghibur, menemani kamu, sahabat yang terbaik di muka bumi ini. Kalau kau belum percaya Tuhan Yesus, terima dia malam ini, maka Roh Kudus dikirim oleh Kristus, diutus, tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Di dunia ini kamu tidak sendirian. Walau susah, walau sedih, walau kecewa, walau terjatuh, kamu tidak sendirian. Roh Kudus menemani kamu. Temanmu meninggalkan kamu. Orang tuamu bisa meninggalkan kamu. Pendeta bisa meninggalkan kamu. Majelis, aktivis bisa meninggalkan kamu. Tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Itu berkat supranatural. Itu berkat yang sorgawi. Saya khotbah di Seattle. Ketemu dengan seorang ibu, janda. Dia cerita. Dia bilang, Pak, dia kesaksian. Saya sedih sekali. Suami saya meninggalkan saya, dia tidak setia. Anak-anak saya tidak ada satupun yang berbakti. Saya tidak ada siapa-siapa di sini. Saya kecewa dengan hidup ini. Saya sering kesepian. Tidak ada siapa-siapa. Anak diteleponin, gak ada yang angkat. Saudara, kalau mamamu telepon, please angkat ya, jangan kurang ajar. Saya gak tahu nomor telepon anaknya, jadi saya gak bisa bilang anaknya, jangan kurang ajar. Dia sedih sekali, lalu dia bilang, saya berencana mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri, saudara. Lalu kita ngobrol. Saya tantang dia, terima Yesus Kristus. Terima Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Kamu ada yang menemani, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, malam itu dia terima Tuhan. Setelah berapa waktu dia kesaksian, Pak, sekarang saya ada sukacita. Saya ada kekuatan. Saya gak pernah pikir mati lagi. Daripada mati, kalau Tuhan kasih kesempatan, aku mau menikmati hidup ini bersama Tuhan. Dan kemudian dia aktif melayani di gereja lokalnya. Bersama Roh Kudus, tidak sendirian. 1, 2, 3. Bersama Roh Kudus, tidak sendirian. Itu bedanya kesepian dan sendirian.
Kesepian itu walau rame, kamu tetap sepi. Mengerti? Karena tidak ada yang mengerti kamu, tidak ada yang menanggung beban bersama kamu. Tapi kalau Roh Kudus berserta dengan engkau, walaupun kamu sendirian, kamu tidak merasa sendiri. Permisi tanya saudaraku, apakah hari ini kamu merasa sendiri? Gak ada yang menanggung beban bersama engkau? Engkau kesepian, engkau sedih, engkau kecewa, atau kamu diam-diam berencana untuk bunuh diri juga? Please jangan. Ya, jangan. Saya berdoa Tuhan janganlah nanti ada dapat telepon, ya jemaat meninggal bunuh diri. Aduh, saya nggak tahu berapa sedihnya itu. Jangan, ya. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus jangan minum orange juice campur baygon. Jangan mikirkan gantung diri, please jangan. Sebab apa? Roh Kudus berjanji menemani kamu dalam situasi sesulit apapun. Bertahan, terima Tuhan Yesus itu. Roh Kudus diam di dalam kamu selama-lamanya. Yang ketiga, berkat ketiga, ada jalan masuk ke tahta karunia Allah. Jalan masuk ke tahta karunia Allah. Ibrani 4, 14-16. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu berkat yang ketiga. Berkat yang supranatural yang melampaui pikiran kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa dirinya Tuhan Yesus, perhatikan, satu-satunya pengantara yang sah kepada tahta Allah Bapa. Satu-satunya pengantara kita kepada Bapa di sorga, gak ada pengantara lain. Hanya Yesus Kristus adalah imam agung yang sempurna, yang absolut. Imam agung itu adalah pengantara. Bahasa Latinnya pontifex, artinya jembatan kita kepada Bapa di sorga. Bukan yang lain. Bukan malaikat, bukan tokoh Alkitab, bukan tokoh manapun, bukan manusia manapun, bukan orang suci, santa atau santo. Bukan. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kepada Bapa di sorga. Sudah jelas? Ini sangat penting. Kita tidak membutuhkan pengantara yang lain. Saudara, hanya cukup satu pengantara. Pegang itu baik-baik. Hanya melalui Yesus satu-satunya jalan masuk. Masuk ke tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan berkat. Mendapatkan mujizat. Mendapatkan pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Bukan yang lain. Waktu saya khotbah di Seattle itu, ada satu orang juga yang bertanya, Pak, apa perbedaan Katolik dan Kristen? Setelah saya menyampaikan firman. Kan sama saja, betul gak Pak? Saya bilang, kawanku, kalau di Indonesia, Katolik dan Kristen dibedakan. Dua agama yang berbeda. Tapi kalau kamu tanya saya apa bedanya, saya katakan 90% sama. Mungkin hanya 10%, sekitar 10% yang beda. Oh ya, apa itu Pak? Dia penasaran. Lalu saya bilang, untuk singkatnya supaya gampang. Kalau Kristen itu pakai only, hanya. Kalau Katolik itu pakai plus, tambah. Saya kasih contoh, saya katakan. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus adalah satu-satunya, only, pengantara kepada Bapa di sorga. Tapi orang Katolik, Yesus Kristus plus. Pengantara itu ada plusnya. Plus siapa? Santa, santo, malaikat, orang suci, orang kudus. Ya, santo ini, santa itu. Plus. Contoh lain. Bagi orang Kristen, pengampunan dosa adalah hanya only melalui salib Kristus.
Ketika Yesus mengatakan genaplah, lunaslah hutang dosamu, sempurna. Gak perlu yang lain. Bagi orang Katolik, salib plus, ada tambah, yaitu apa? Api penyucian, purgatori. Bagi orang Kristen tidak butuh itu, sempurna. Oh tentu ada yang lain-lain. Tapi hari ini saya simpulkan hanya dengan plus. Itu saja bedanya. Lalu saya tanya, tinggal terserah kamu mau pilih yang mana? Ya. Tapi kalau boleh saya memberi satu ilustrasi, kemudian saya tambahkan ilustrasi. Beriman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus seperti pernikahan di bumi ini. Ketika pendeta tanya kamu, maukah engkau menerima si X menjadi istrimu? Maukah engkau menerima si Y jadi suami? Menerima itu seperti sebuah pernikahan. Jiwa kita dan Kristus, jiwa Kristus menikah. Dia adalah pengantin laki-laki, kita pengantin wanita. Seperti suami istri. Kalau sudah suami istri menikah, itu hanya setia kepada pasangannya. Amin? Atau plus? Jadi bagus mana? Plus atau only? Ya, kalau berantem sih plus, banyak kawan. 10 kawan lawan 1. Tapi kalau satunya lebih kuat dari 10, 100, gak ada gunanya. Sebab yang satu ini, Kristus, dia hebat. Walaupun dia sama seperti kita, dia tidak berdosa, dia sempurna. Mau 1000 pun gak bisa lawan dia. Percuma 1 tambah 1000. Gak perlu, 1 sudah cukup. Sama seperti menikah. Tinggal you pilih bagus mana. Waktu dia tanya bagus mana, saya bilang tinggal you pilih. You mau yang only atau mau yang plus, seperti pernikahanmu. Tapi ingat, kalau you sudah menikah masih ada plus, istri plus A plus B plus C plus X plus Y plus Z, kamu tidak setia. Dia manggut-manggut, saya tidak tahu apakah dia mau berubah dari Katolik menjadi Kristen. Tapi untuk ilustrasi yang sama, suatu hari saya bertemu dengan seorang Meksiko. Dia bos, dia owner dari perusahaan jendela. Waktu dia lihat anak buahnya pasang jendela, kita kenalan. Waktu kenalan, ngobrol, oh tahu dia orang Meksiko. Ngobrol-ngobrol. Dia bilang dia Katolik, ikut orang tua. Ngobrol-ngobrol lalu juga cerita soal bedanya apa dengan Kristen. Saya kasih ilustrasi pernikahan itu. Bahwa yang Tuhan Yesus tuntut adalah kesetiaan. Cuma itu, setia, satu saja. Jangan tambah yang lain. Wah, dia tiba-tiba melek. Lalu dia bilang, saya setuju dengan pandanganmu. Saya setuju dengan ilustrasi ini. Gak perlu multi pengantara. Pengantara gak usah banyak, 1 sudah cukup. Ya, singkat cerita saya tantang dia. Dia terima Kristus, dia katakan, saya bertekad, saya akan pindah cari gereja Kristen yang baik. Dia gak tersinggung, gak marah. Ya. Dia terima, saya bersyukur sekali. Bahkan dia bilang, saya tidak setuju dengan orang tua saya dulu cuma ikut-ikutan. Banyak orang Meksiko itu kan Katolik, saudara. Ikut-ikutan, gak pernah baca Alkitab, gak pernah belajar. Dia bilang, saya tidak setuju multi pengantara. Tambah malaikat, tambah orang suci, tambah Maria, tambah Yosef. Kita berdoanya banyak sekali, dia bilang. Puji Tuhan. Saya tidak tahu hari ini saudara duduk di sini, saudara orang Katolik atau bukan. Kedua, saudara yang mendengar di online, saya gak tahu saudara orang Katolik atau bukan. Tapi izinkan saya katakan, jangan tersinggung. Jangan marah. Jangan menganggap saya itu mengkritik apa yang percaya. Bukan, saya hamba Tuhan, saya harus berkhotbah. Saya harus sampaikan Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Kalau khotbah ini membuat saudara perasaanmu tersinggung, saya minta maaf. Tapi saya tidak minta maaf karena isi khotbah saya. Saya minta maaf menyakiti perasaanmu. Tapi mari saudaraku, seperti orang Meksiko itu, jangan tersinggung. Pakailah pikiran yang lebih jernih. Berpikir baik-baik. You mau only atau you mau plus. Gak ada yang bisa memaksamu. Tapi Alkitab berkata, Yesus Kristus satu-satunya pengantara kepada Bapa di sorga. Satu-satunya masuk ke dalam tahta karunia Allah untuk menerima berkat, menerima pertolongan tepat pada waktunya. Saudara mau? Saudara mau pertolongan tepat pada waktunya?
Saudara mau pertolongan yang melampaui pikiranmu, melampaui perasaanmu, jangan main perasaan. Ya katanya orang Indonesia itu suka baper bawa perasaan. Ya, kalau saudara bawa perasaan, maka saya sebagai pendeta jadi koper. Tahu koper? Korban perasaan. Sebab Kristus melampaui pikiran dan perasaan. Saya besuk sepasang suami istri udah jadi kakek, barusan gak lama jadi kakek. Lalu dia cerita, punya anak 1, punya menantu perempuan, ya lama gak punya anak. Lalu didoakan, menantunya hamil. Tapi waktu hamil, diperiksa ke dokter, setelah berapa bulan saya lupa, diperiksa dokter bilang anaknya Down syndrome. Jadi dokter bilang gugurkan saja. Waduh, sudah doa susah-susah dapat bayi, sekarang Down syndrome. Lalu dokter suruh gugurkan. Karena nanti kalau anak ini lahir bahaya, dia cacat. Kalau enggak juga nanti bisa bahaya untuk mamanya. Nah kalau kamu ibunya, kamu gugurkan enggak? Kalau kamu calon bapaknya, kamu suruh istrimu gugurkan enggak? Dilema. Lalu sebagai kakek dan nenek mereka bilang sama anak mantunya, jangan digugurkan, berdoa. Yesus lebih besar dari analisa dokter, diagnosa dokter. Anak mantu mau dengar, lalu bilang sama dokter, kami tekad berdoa kepada Tuhan saja, tidak digugurkan, kami mau anak ini. Lalu kakek nenek itu bilang, bersyukur Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke sorga, berkuasa, mujizat masih terjadi. Apa kata dokter manusia bilang mustahil bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Anak itu lahir sempurna dan tidak cacat. Dokter salah atau betul? Kita gak bisa menghakimi dia. Saya bilang 2 kemungkinan. Diagnosa dokter salah, atau hasil habis diagnosa, Tuhan mengubah. Tuhan Yesus kalau melakukan mujizat seperti balik tangan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus berfirman langsung jadi. Sama seperti dia menciptakan alam semesta ini. Hanya berfirman langsung jadi, gak usah proses evolusi yang ribuan tahun. Hanya berfirman mujizat jadi, amin. Teori evolusi tetap teori evolusi. Hanya teori saja. Tuhan Yesus kita pencipta, menciptakan alam semesta dengan mujizatnya, hanya dengan firman. Kalau Tuhan bilang sembuh, langsung sembuh. Hanya berfirman Tuhan katakan, juga perlu pengantara lain. Jangan minta pengantara lain, orang suci, tokoh Alkitab manapun untuk menyembuhkanmu. Salah. Hanya kepada Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan mujizat, memberi pertolongan tepat pada waktunya. Hadapi kenyataan bersama Tuhan. Mungkin saat ini kamu sedang sulit, sedang susah, sedang kecewa. Saya gak tahu persoalan apa, pergumulan apa yang kamu tidak mengerti. Orang lain pun tidak mengerti. Kamu telepon pendeta, pendeta pun gak mengerti. Tapi Tuhan Yesus mengerti. Sebab dia pernah menjadi manusia 100%. Dia mengerti kamu, dia peduli kamu. Dan dia lebih dari kamu dan saya, dia tidak berdosa. Bukan saja dia peduli, dia berjanji memberi pertolongan tepat pada waktunya. Datang kepadanya. Berdoa, berdoa dengan tekun, dengan setia. Terus menerus. Dengan iman yang berserah. Jangan ngatur Tuhan. Harus A, harus B, harus C. Berserah. Beriman yang berserah apapun kata Tuhan, aku siap Tuhan. Ingat, jangan beri lubang sekecil apapun di hatimu dan pikiranmu. Supaya iblis berbisik-bisik di sana membohongi kamu. Iblis adalah bapak pendusta. Dia akan membuat kamu takut. Dia akan membuat kamu gelisah. Dia membuat kamu khawatir. Dia membuat kamu ragu terhadap kuasa Tuhan. Katakan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, jangan ganggu aku. Aku percaya 100%. Aku berserah 100%. Aku percaya Yesusku masih melakukan mujizat. Apa yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Satu lagi kesaksian, saya pulang ke Jakarta ketemu teman lama sepasang suami istri.
Waktu Krismon di Indonesia, mereka sempat mengungsi, tapi akhirnya pulang ke Indonesia. Hutangnya banyak sekali, bangkrut, dan hutang negara, hutang pajak besar sekali, diancam masuk penjara. Lalu dia bersaksi, percaya kepada kuasa Tuhan, berserah penuh, lalu negosiasi, hadapi kenyataan itu bukan lari, pulang hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, maju kasus apapun. Akhirnya dapat pengurangan diskon pajak. Rumah tadi mau disita, dia udah siap jadi homeless. Tuhan, kalaupun you izinkan homeless, kami siap. Tapi Tuhan gak izinkan, rumahnya gak jadi disita. Dia punya rumah. Hutang pajak bayarnya diskon. Memang waktu itu gak karuan, waktu Krismon kan. Bunga bisa sampai 50%, 60%. Negara kasih diskon, dia bisa bayar. Dia bebas gak masuk penjara. Hidup tenang dan damai dengan keluarga. Sekarang dua-duanya melayani Tuhan dengan setia di Jakarta. Puji Tuhan. Bagi manusia bisa mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Pegang janjinya, berdoa dengan setia kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, menjadi pengantara satu-satunya ke tahta kasih karunia Allah, di mana kamu bisa masuk dan minta pertolongannya yang tepat pada waktunya. Siapkah saudara? Siapkah saudara? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau hari ini kau belum yakin keselamatanmu, saya ingin berdoa untukmu. Sekali lagi dengan mulut kau mengaku Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, dengan hati kau percaya, maka namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Nanti saya akan berdoa untuk mereka yang ragu, yang belum diselamatkan, boleh mengikuti doa saya. Juga saya ingin berdoa malam hari ini sebagai hamba Kristus untuk saudara yang mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan. Orang lain tidak mengerti, Tuhan mengerti sebab dia pernah jadi manusia yang sempurna. Minta mujizatnya yang melampaui pikiranmu dan perasaanmu. Masuk ke tahta karunia Tuhan Allah Bapa. Hanya melalui Yesus buang semua pengantara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus buang semua pengantara yang lain. Jangan tidak setia. Setia kepada Kristus selama-lamanya. Siapa yang mau didoakan, baik keselamatan atau sudah percaya pembaharuan iman, ataupun ada masalah persoalan, kalau mau saya doakan, silakan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Tangan kiri taruh di jantungmu, tanda kamu serius. Tangan kanan angkat kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, bawa kepada Tuhan. Yang ingin memperbaharui iman dan menerima konfirmasi keselamatan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Engkaulah satu-satunya Tuhanku. Aku berjanji mau setia kepadamu apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ampuni aku. Berkati hidupku. Saya berdoa, bertekad dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan. Meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan ya Bapa. Tuhan Yesus saat ini juga utus Roh Kudus-Mu hadir dalam hati mereka. Menyertai mereka selama-lamanya, menemani dalam menghadapi apapun. Mereka berani menghadapi kenyataan, tidak melarikan diri. Mereka sungguh-sungguh yakin kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan ke sorga melampaui apapun, pikiran, perasaan, persoalan, penderitaan, pergumulan. Dan ya Tuhan, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru.
Bagi saudara-saudara lain yang sudah percaya, berilah mereka kesetiaan hanya kepadamu ya Tuhan. Supaya mereka berani membuang semua berhala, entahkah tokoh-tokoh Alkitab, entahkah orang suci, entahkah malaikat, entahkah benda, entahkah kekayaan, keuangan, harta, apapun yang jadi berhala. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicampakkan dari hidup mereka. Hanya Engkau yang bertahta di hati mereka. Hanya Engkau sendiri yang paling utama dan paling tinggi ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Sakit penyakit, keuangan, relasi keluarga, persoalan pribadi, sekolah, status, teman hidup, pergumulan-pergumulan yang orang tidak tahu. Iya Tuhan, Engkau tahu. Ya Tuhan, Kau mengerti. Jamalah setiap pribadi ya Tuhan. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah naik ke sorga menjadi pengantara satu-satunya kepada Bapa. Curahkan pertolongan-Mu tepat pada waktu Tuhan. Mujizat-Mu yang nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia buka jalan saat tiada jalan, yang memberi kekuatan, penghiburan sejati. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Percayalah kepadanya, mujizat nyata. Percayalah padanya, mujizat nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Keep witnessing until Jesus coming. Keep witnessing until Jesus coming. Witnessing, 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 haleluya. Keep witnessing until Jesus coming. Keep witnessing until Jesus coming. Amin. Bersaksi, janji lain kali KKR minimal bawa 1 jiwa, masih banyak kursi yang kosong. Saya berdoa biarlah saudara tiap kali ke gereja lihat kursi kosong, kamu tergerak hatinya. Aduh, siapa yang duduk situ ya? Ya, mungkin saudaramu, familimu, temanmu, rekan kerjamu. Pikirkan someone, ya, someone, anyone. Pokoknya ada one di situ, ya. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau karunia-karunia yang dibutuhkan, berkat-berkat yang dibutuhkan, agar hidupmu terus bersaksi bagi Tuhan. Bertekun setia dalam ibadah, dalam pelayanan, sampai engkau bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, dan sampai selama-lamanya. Amin.